Mungkin banyak dari sahabat sekalian yang mendengar kisah tentang perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membela dakwah Rasulullah hingga menggantikan Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah kedua pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas kisah perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini kita akan membagikan beberapa kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kedua yang menggantikan posisi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit mengenai biografi sang khalifah. Umar bin Khattab adalah Umar yang disayangi rakyatnya. Sosoknya yang sederhana, adil, bertanggung jawab, dan selalu bersahaja. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Bahkan, beberapa hadis menyebutkan bahwa dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Karena selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah, Umar juga berhasil mengambil alih kepemimpinan dari 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai pembaharuan seperti dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk juga sebagai tempat masyarakat agar dapat mengadu mengenai para pejabat dan sistem negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Semua pencapaiannya tersebut menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab dikenal akan kepemimpinannya yang luar biasa dengan gaya hidupnya yang sederhana. Beberapa sumbangsihnya seperti melakukan pencatatan kalender Hijriah, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, membentuk tata kelola pemerintah yang sistematis, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa kisah keteladanan dari seorang pemimpin Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pada suatu ketika, Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Ketika mereka berdua sedang berjalan, mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Lalu, Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut dan berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Khalifah Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, mengapa anaknya menangis? Namun ibu tersebut tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu yang sedang memasak itu. Sudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang. Khalifah Umar pun bertanya kepada ibu tersebut, mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak kunjung selesai juga memasak. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget, ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumahnya dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga beliau dekat dengan rakyat. Sejak Amr bin As diangkat menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana yang megah. Selaku gubernur, Amr berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang indah dan megah, yang seimbang dengan istananya. Di depan istananya terdapat sebidang tanah kosong, dan di tanah itu hanya ada gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Amr merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut di atas tanah itu. Lalu Amr ingin merobohkan gubuk tua itu agar bisa dibangun sebuah masjid.
Kemudian, si Yahudi tua pemilik gubuk tersebut dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini engkau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan gubukmu itu?" "Tidak akan kujual, Tuan," jawab si Yahudi sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" sang gubernur menggoda. "Tetap tidak akan kujual," tegas si Yahudi. "Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kamu akan menjualnya?" "Tidak, Tuan, aku tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya harta yang kumiliki." "Apakah kamu tidak akan menyesal nantinya?" sang gubernur mengancam. "Tidak, Tuan," tegas dari si Yahudi tersebut. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan untuk kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di kawasan tersebut. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan dari sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan perihal itu kepada atasannya gubernur, yaitu sang Khalifah Umar ibnu Al-Khattab di Madinah. Sahabat rumah kutipan, rahimakumullah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang Khalifah. Usai ditunjukkan, si Yahudi itu pun kaget bukan kepala, karena sang Khalifah tidak mempunyai istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana yang sangat mewah. Bahkan, ia disambut oleh sang Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Khalifah Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri Jawa. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang Khalifah. Dia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya, serta kesewenang-wenangan sang gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya gubuk reot yang ia miliki. Bagaimana reaksi sang Khalifah Umar? Ia marah besar. "Dia sungguh keterlaluan," umpat sang Khalifah. Lalu, Khalifah Umar menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja, si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang Khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengaduannya. Namun akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar. Kemudian, Khalifah Umar menggoreskan huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda palang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong dan tidak mengerti maksud dari sang Khalifah. Khalifah Umar hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan beritahukan kepada Gubernur Amr bin As bahwa ini dariku." "Maaf Tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini," protes si Yahudi. Sang Khalifah hanya tersenyum, tidak marah, lalu menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Akhirnya, kendati hati si Yahudi tersebut masih dongkol dan terus mengomel, dia pun pulang ke Mesir membawa tulang pemberian dari sang Khalifah Umar. Setibanya di Mesir, si Yahudi itu menyerahkan tulang dari Khalifah tersebut kepada sang gubernur Amr bin As. Namun anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Lagi-lagi, si Yahudi tak mengerti terhadap situasi itu. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru rampung dibangunnya itu, dan supaya gubuk lelaki Yahudi tersebut dibangun kembali serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Silakan, ada perlu apa lagi?" tanya Amr bin As. "Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Padahal
Tuan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Wahai orang Yahudi, jawab Amr, ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa. Akan tetapi, karena dikirimkan oleh sang Khalifah, tulang itu pun berubah menjadi peringatan keras bagiku. Maksudnya, potong si Yahudi masih tidak mengerti. Ya, tulang itu berisi ancaman dari sang Khalifah, seolah-olah beliau berkata, Hai Amr bin As, ingatlah siapapun kamu sekarang, dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti, kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas, dan adil ke bawah. Sebab apabila kamu tidak bertindak lurus, pedangku nantinya yang akan bertindak dan memenggal lehermu. Si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan dari sang gubernur. Ia sangat kagum atas sikap sang khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya. Hanya dengan menerima sepotong tulang unta kering, sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya, si Yahudi itu pun menyatakan memeluk Islam. Lalu ia menyerahkan tanah dan gubuknya tersebut sebagai wakaf. Sahabat Rumah Kutipan, rahimakumullah. Diceritakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam karyanya Al-Masnawi. Rumi mengisahkan bahwa suatu ketika seorang penasihat kekaisaran Bizantium dari Konstantinopel datang untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Penasihat itu adalah seorang filsuf, cendekiawan, dan negarawan terkemuka. Setelah memasuki Madinah, utusan dari Bizantium itu merasa heran karena tidak melihat adanya istana kekhalifahan. Ia lalu bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah, "Di manakah istana raja kalian?" tanya sang utusan. Orang yang ditanya oleh ksatria Bizantium itu hanya tersenyum dan menjawab, "Raja kami tidak memiliki istana megah, karena istana termegahnya adalah hati dan ruhnya sendiri yang senantiasa diterangi oleh cahaya takwa." Utusan kekaisaran Bizantium itu merasa heran. Ia lalu kembali bertanya, "Lalu di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu, penakluk dua benua, penakluk dua imperium, Persia dan Bizantium itu?" tanya sang utusan. "Tidakkah tadi engkau sadar bahwa di bawah pohon kurma yang baru saja kau lewati itu, seorang lelaki tengah memandikan dan memberi makan kepada seekor unta?" kata seorang penduduk Madinah. "Memangnya kenapa?" tanya sang utusan semakin penasaran. "Itulah sang khalifah dambaan kami, Khalifah Umar bin Khattab. Ia sedang memberi makan dan memandikan unta milik Baitul Mal, milik anak-anak yatim dan para janda." Utusan itu kemudian bergetar. Ia benar-benar telah melihat sesosok raja besar yang sangat bersahaja. "Beritahu aku lebih jauh lagi tentang orang mulia ini," kata sang utusan Romawi. "Bersihkanlah dulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi. Terangilah dengan cahaya lentera ketaatan. Barulah engkau bisa mengenalnya dengan baik dan akan melihat kemegahan istana sang khalifah kami yang berupa ketakwaan, dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya." Utusan itu kemudian mendekati Khalifah Umar dan bertanya, mengapa beliau melakukan pekerjaan kotor ini, memandikan unta dan memberinya makan? Tidakkah hal tersebut bisa dilakukan oleh bawahannya? Lalu Khalifah Umar berkata, "Ini adalah tanggung jawabku, Tuan. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku, sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku. Apakah mereka menderita dan merasa diterlantarkan dan tidak diurus olehku?" Sang utusan pun kian terguncang. Ia benar-benar melihat sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan dalam kitab Republik Plato ternyata benar-benar ada di hadapannya. Tak lama kemudian, sang utusan Bizantium itu pun bersyahadat dan mengikrarkan keislamannya di hadapan sang Khalifah Umar. Sahabat Rumah Kutipan, rahimakumullah. Suatu ketika,
Khalifah Umar dan Ubay bin Ka'ab berselisih paham. Mereka berdua membawa persoalan tersebut ke pengadilan, dan yang menjadi hakim pada saat itu adalah Zaid bin Thabit. Sang khalifah datang ke pengadilan sebagai terdakwa. Ketika sang qadhi melihat Umar, qadhi di sini adalah seorang hakim yang tugasnya memutuskan perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Ketika sang qadhi melihat Khalifah Umar, ia pun menundukkan kepalanya, memberi hormat, layaknya seseorang memberi hormat kepada sang khalifah. Namun, Khalifah Umar tidak suka diperlakukan demikian. Khalifah Umar berkata, tidak pantas seorang qadhi memberi hormat kepada seseorang di depan pengadilan, sebab perlakuan itu tidak adil bagi orang lain di sini. Tapi biarlah, kali ini aku memaafkan perbuatanmu. Usai demikian, Khalifah Umar pun duduk di atas bangku orang-orang biasa di samping Ubay bin Ka'ab. Pengadilan pun dimulai. Ubay meminta agar khalifah dikecualikan dari pengambilan sumpah, dan sang qadhi menjelaskan bahwa hal yang demikian itu tidak mungkin untuk dilakukan. Ia meminta agar Ubay mau mengadakan pengecualian karena terdakwa kali ini adalah sang khalifah. Melihat hal itu, tentu saja Khalifah Umar tidak senang hati. Saudara qadhi, tegas Umar, teruskanlah pengadilan ini sebagaimana mestinya. Sesudah ini, aku akan memikirkan tindakan apa yang akan diambil terhadap saudara atas sikap saudara yang tidak bersedia memperlakukan para terdakwa sama rata di pengadilan hanya karena orang itu adalah sang Khalifah Umar. Sahabat Rumah Khotiban yang dirahmati Allah, demikianlah 4 kisah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Semoga kita dapat memetik hikmah pelajaran dari kisah-kisah di atas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.